Baik. Jadi saya ulangi, sistem penilaiannya saya ambil dari 3 komponen, tugas, ujian akhir, dan ujian tengah semester. Tugasnya ada 10, untuk nanti ada 5, Excel-nya 4, PowerPoint-nya 1. Tapi ini apa namanya, tidak sulit karena waktunya Iya. panjang. Jadi tugas seminggu ini tidak harus diselesaikan 1 minggu gitu, Iya, enggak. Jadi suaranya Bapak Ibu punya kakak waktu itu ya. sampai akhir semester. Biasanya Sama. kalau akhir semester ini tuh berarti kalau nanti akhir Agustus ya. Jadi sampai akhir Agustus, mudah-mudahan tidak sampai akhir Agustus supaya nilainya bisa cepat keluar. Jadi sampai awal Agustus lah. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu tidak sempat, bisa dikerjakan Iya. sesempatnya karena saya tahu Bapak Ibu juga sibuk. Sesempatnya, kemudian nanti dikirim. Tapi kalau untuk ujiannya, waktunya tidak sepanjang itu. Jadi ujiannya saya beri waktu 1 hari, 1 kali 24 jam. Gitu. Jadi misalnya ujiannya saya posting jam 3 sore gitu ya. Berarti nanti sampai 3 sore hari berikutnya maksimal dikumpulkan. Gitu. Lalu apakah kalau sudah sampai tenggat waktunya tidak bisa mengirim? Tetap bisa Bapak Ibu. Cuma ada keterangan terlambat nanti di hasil pekerjaannya itu ada catatan terlambat gitu aja. Tapi masih tetap bisa dikirim. Gitu ya. Nah, lalu eh toolnya apa untuk mengirim tes itu? Saya tidak Nah, menerima gosok. pengiriman lewat email ataupun WA. Bukan apa-apa Bapak Ibu, tapi karena kalau dikirim lewat email atau WA, ada potensi untuk hilang. Hilang itu maksudnya tenggelam gitu ya, tenggelam ke susul WA-WA yang lain atau email juga begitu. Jadi untuk tugas, ujian sama UTS-nya itu kita menggunakan Sinau. Kalau Bapak Ibu mungkin di mata kuliah yang lain menggunakan learning, sudah pernah masuk ke SIM? Nah, Sudah ya? Sudah, Ibu. Oke. Bu. Udah, Bu. Nah, masuknya Udah, sama. Bu. Masuknya sama lewat SIM, tapi nanti di dalam SIM itu ada modul Sinau. Saya sambil perlihatkan ya. Oke, saya izin share. Saya pinjem akunnya Pak Ade Yus. Jadi kalau di SIM, kan setelah login itu, Baik, Ibu. Mangga. ya, saya pinjam akunnya Pak Ade Yus. Kalau login kan tampilannya begini ya. Begini Bapak Ibu. Biasanya mungkin di mata kuliah yang lain tuh Bapak Ibu pakai SIM akademik lalu ada menu learning gitu. Jadi kalau nah di sini kan perkuliahannya ada di learning, tapi kalau kita sekarang ada di sini. Jadi dari halaman depan Bapak Ibu klik Sinau. Nah, begitu Sinaunya diklik, nanti akan tampil seperti ini. Ini halaman depan Bapak Ibu. Nah, kelas kita, mata kuliah kita itu Bapak Ibu cari yang gambarnya seperti ini. Ini kelas kita. Nah, lalu diklik saja di sini. Nah, ini untuk pertama kalinya pasti akan keluar seperti ini. Jadi, apa namanya, touring sebentar. Tapi kalau tidak akan touring ya langsung enter aja. Ini kalau di next, nanti akan ada petunjuk bagaimana cara, apa namanya, menu ini untuk apa gitu ya. Ini saya enter, nanti Bapak Ibu bisa mencoba sendiri ya. Nah, 10 kali pertemuan itu sudah saya siapkan di sini. Nah, setiap kali, apa namanya, karena sebetulnya kalau praktikum itu kan saya ngerjakan, Bapak Ibu mengerjakan. Tapi saya paham kondisinya tidak memungkinkan untuk itu. Jadi nanti Bapak Ibu melihat apa yang saya lakukan dan jangan khawatir, saya rekam apa yang kita kerjakan hari ini. Nah, jadi nanti kalau Bapak Ibu cukup menirukan apa yang saya lakukan. Kalau lupa, rekamannya dilihat lagi. Nanti rekamannya akan saya tampilkan di sini. Nah, hari ini adalah 29 April 2025. Kita klik di sini. Ini materi kita hari ini. Jadi di setiap pertemuan akan saya tuliskan hari ini materinya apa gitu ya. Sini. Kemudian
Ini link Zoom-nya. Jadi nanti untuk selanjutnya link Zoom-nya akan ada di sini terus. Tinggal diklik aja, langsung kebuka Zoom. Gitu aja. Kemudian eh, nanti di bawah sini setelah perkuliahan akan ada rekaman. Jadi nanti ada rekaman perkuliahan hari ini. Gitu ya. Nah, Baik, Bu. kemudian jadi 10 kali pertemuan itu 4 kali Word, kemudian 1 kali PowerPoint, kemudian Excel 4, lalu 2 kali ujian. Ujiannya sendiri-sendiri, Word sendiri, Excel sendiri. Ada. Itu perkenalannya. Ada yang ingin ditanyakan? Oh ya, bobotnya, tugas, pokoknya semua tugas itu dilengkapi. Jadi ini ada latihan 1, latihan 2, terus di pertemuan berikutnya nanti ada latihan 3, totalnya 10, dilengkapi saja. Bapak Ibu sudah punya poin 30. Lalu kemudian nanti dari ujian Word sama ujian Excel-nya masing-masing 35%. Gitu, Nji. Jadi, jadi kalau tugasnya dikumpulkan, kemudian ujian ikut, jadi tidak nol, insya Allah nilai B bisa diperoleh. Gitu ya. Jadi syaratnya minimal B karena untuk mendaftar wisuda, sistemnya akan mengecek apakah Bapak Ibu sudah lulus TDIA dengan nilai minimal B atau belum. Gitu ya. Oke, jadi hari ini materi kita adalah ini mengetik. Jadi Word itu kan sebetulnya pengolah kata ya. Nah, saya yakin Bapak Ibu sudah pernah mengetik gitu ya, mengetik apapun gitu. Jadi karena nanti ada ujiannya, maka kita akan mencoba latihan-latihan ini. Nah, hari ini kita akan mempelajari beberapa format di dalam Word atau Microsoft Word. Mungkin nanti tampilan Word di tempat saya sama di komputer Bapak Ibu sedikit berbeda, tapi tidak terlalu banyak bedanya ya. Karena kan Word dari tahun ke tahun tuh ada versinya. Barangkali yang saya install dengan yang Bapak Ibu install tidak sama. Tapi eh, tidak samanya paling hanya letaknya sedikit berbeda. Gitu. Oke, saya mulai ya. Pertama, Baik, Bu. eh, kita nggak ngetik. Jadi Bapak Ibu bisa mengunduh filenya di sini. Ini file mentah yang belum diapa-apakan. Diunduh, langsung dibuka. Nah, hasilnya seperti ini. Ini filenya mentah. Tuh, belum diapa-apakan ya. Jadi mentah. Nanti akan kita buat menjadi seperti ini. Jadi ada 5 paragraf. Oh, paragraf pertama, kita nanti akan belajar membuat drop cap. Paragraf keempat juga sama. Kemudian membesarkan huruf, mengecilkan, memiringkan gitu ya. Oke. Nah, pertama yang kita lakukan adalah ini belum rata kanan kirinya. Jadi kita ratakan dulu. Kita blok semua. Untuk mengeblok semua, caranya adalah dengan menekan tombol Ctrl A. Jadi tombol Ctrl dan tombol huruf A ditekan bareng. Ini nanti akan ngeblok ya. Kemudian untuk meratakan kanan kiri, kita pakai menu di sini nih. Dia ada perataan kiri, tengah, kanan, justify kanan kiri. Nah, ini kita klik. Nah, jadi sekarang ini sudah rata semua ya. Berikutnya spasinya kita coba ubah. Menu spasi ada di mana? Masih di menu home, di sebelah perataan itu ada tanda panah atas bawah kecil itu untuk paragraf untuk Double. spasi dari paragraf. Kita klik panah kecilnya untuk memilih mau spasi berapa gitu ya. Nah, kita ambil spasi 1,15. Oke. Kemudian yang perlu kita ubah lagi jadi masih tetap di blok. Setiap membuat kalimat itu kan huruf depannya besar ya. Ini kok kecil semua gitu. Jadi kita berikan huruf besar di awal sini. Caranya masih di menu home di bagian yang ada huruf A ini ya. Lalu ada A besar, A kecil jejer. Itu namanya change case. Change case-nya tuh bisa macam-macam. Ada sentence case. Sentence case itu berarti huruf besarnya di depan aja sesuai penulisan kalimat yang baik dan benar. Kemudian lower case, huruf kecil, upper case itu besar semua.
Capitalize each word berarti Berarti setiap kata depannya demi Allah. gitu ya. Nah, jadi Kata juga ada contohnya sebetulnya. capitalize ke bang? Di KB. Jadi kita klik Nek yang tok klik. sentence supaya yang besar hanya depannya aja gini. Anjir aku sih ngerti Nah, Cok. tuh Cok. ya. Udah. Sekarang pengaturan keseluruhan sudah selesai. Kita mulai di paragraf pertama. Paragraf pertama nanti kita akan ubah dulu Bukan gak bener ya cara. Nabi Musa sama Nabi Khidir itu kan nama orang. Jadi harusnya huruf depannya besar. Huruf Nah, ini besar. kita blok nih ya. Lalu change case lagi masih di menu yang ikonnya A besar A kecil change case kita pilih capitalize each word. Jadi setiap kata di dalam daerah yang kita blok itu depannya dibesarkan. Nah, seperti ini. Gitu ya. Kemudian Musa ini juga sama karena ini nama orang. Nah, berikutnya kutipan dari Nabi Khidir mulai H Musa sampai belakang itu dibesarkan. Jadi kita klik di sini. Kalau pakai mouse boleh begini atau kalau susah nih misalnya ya, diklik di tanda petik lalu tekan tombol shift. Ini kursornya bebas, terus klik di belakang. Nah, itu boleh. Ya. Dibesarkan berarti uppercase lagi. Sorry, Kayak gini kan uppercase semua lagi. cepet caranya Uppercase. mbok format Nah, beda. gitu ya. Kali kita mbok kayak dua deh. Udah. Terus aku Kemudian kita besarkan huruf depannya. Ini namanya drop cap. Nah, posisinya di mana kalau kita mau mengatur drop cap? Bebas. Di dalam paragraf yang mau diatur ya, bebas. Tidak harus di depan sini, di tengah-tengah juga boleh. Karena drop cap itu dia hanya menata huruf pertama dari paragraf. Nah, menu drop cap ada di mana? Ada di insert. Jadi di menu insert kalau tadi home ya, ini pindah ke insert. Kemudian di bagian sini agak ke kanan itu ada di sebelahnya huruf A miring, itu ada A yang tidak miring ya. Ini drop cap. Kalau aku Nah, drop cap aja itu ada dua macam. Jadi kita klik. Nah, ada yang drop, ada yang in margin. Untuk paragraf 1 kita pilih yang jenisnya drop. Nah, begini. Ya. Huruf yang ini boleh diubah, jadi tidak harus sama dengan apa namanya naskahnya ya. Jadi ini misalnya mau diubah pakai huruf lain misalnya, boleh, nggak apa-apa. Nah, bisa gini ya. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Saya sambil lihat chatnya. Maaf kalau saya balas chatnya nanti lama nih. Oke, oke, oke. Iya, silahkan nggak apa-apa ya, oke ya. Baik, begitu ya paragraf 1 tidak sulit ya. Jadi di paragraf 1 kita belajar membuat drop cap sama change case. Selanjutnya kita masuk ke paragraf 2. Di paragraf 2 kita akan belajar membuat poin-poin di sini atau memberikan peluru bulat-bulat gitu ya. Jadi caranya kita blok ini. Lalu bulatnya itu ada di mana? Ada di menu home. Nah, di bagian sini nih. Itu kan ada peluru ya. Sebelahnya peluru tuh ada angka numbering. Jadi yang ini bulat, yang sebelahnya numbering. Bulatnya ini kebetulan punya saya nggak terlalu banyak. Kalau punya Bapak Ibu ada lebih banyak, boleh dipakai sembarang. Kita pilih salah satu. Nah, sudah begitu aja. Kalau mau membuat apa namanya format mengatur pelurunya. Jadi kalau kita mau membuat naskah itu akan lebih cepat selesai. Kalau kita ketik dulu sembarang, formatnya belakangan, gitu ya. Jadi tidak per paragraf diatur, nanti ganti lagi gitu. Itu lama. Karena begitu kita ganti baris, format yang sebelumnya itu masih terbawa ke bawah. Padahal harus misalnya harus ganti gitu ya. Jadi mending ditulis dulu semuanya kayak tadi tuh mentah. Baik, ini paragraf kedua sudah selesai. Sekarang paragraf ketiga. Paragraf ketiga tidak ada format khusus, hanya kita mengubah atau membagi paragraf ini menjadi 3 bagian. Membagi kolom koran gitu ya. Nah, caranya kita blok dulu.
Kalau kita ngeblok satu paragraf, itu kita boleh letakkan kursornya di sebelah kiri di sini, lalu klik 2 kali, klik-klik gitu. Dia akan ngeblok satu paragraf. Kalau kliknya sekali, dia ngebloknya hanya pada baris yang sejajar dengan posisi kursornya. Misalnya ini ya, ini saya klik 1 kali, jadi ngebloknya 1 baris. Kalau 2 kali, 1 paragraf. Kalau 1 kata, tinggal diarahkan begini. Misalnya kita mau ngeblok kata mengeluarkan ini ya, letakkan aja di sini lalu double klik. Klik-klik, dia akan ngeblok 1 kata. Gitu ya. Oke, ada yang perlu kita perbaiki? Oh ya, ini Nabi Khidir. Kita blok, change case, capitalize each word. Oke, sudah. Sekarang kita blok. Kita bagi menjadi kolom koran. Menunya ada di mana? Menunya ada di layout. Kalau yang komputernya bahasa Indonesia, berarti ini tata letak. Ada di menu tata letak. Ya, layout. Kemudian kita pilih kolom. Kita bagi 3. Nah, gini. Nah, jarak ini, spasi di sini, itu bisa diatur. Ini kan terlalu lebar ya. Sekarang kita mau atur, kita sempitkan. Caranya bagaimana? Kita masih di menu kolom, kita klik panahnya, pilih paling bawah, itu ada menu more kolom. Nah, nanti akan keluar menu bantuan seperti ini. Jadi, ini defaultnya seperti angkanya sekian. Kemudian, kenapa kok yang lain tidak terbuka, Bu? Karena di sini equal column width-nya dicentang. Jadi, semua kolom yang kita buat itu lebarnya equal, lebarnya sama. Ini kalau dicentang. Kalau tidak dicentang, tiga-tiganya aktif. Jadi setiap kolom bisa kita atur. Gitu ya. Tapi kali ini kita buat sama ya. Jadi ini kita klik equalnya. Nah, sekarang kita atur spasinya. Spasinya kita kecilkan. Kalau ini kita kecilkan, otomatis ini membesar. Spasinya kita kecilkan. Bisa pakai panah atas, itu untuk membesar. Panah bawah untuk mengecilkan. Atau mau diketik langsung. Tapi kalau diketik langsung, jangan hati-hati dengan tanda bacanya. Pemisah desimalnya itu koma atau titik, itu sambil diperhatikan. Kalau ini kan koma ya, misalnya mau saya buat 0,5, boleh diketik begini. Atau pakai panah gini juga boleh, dia akan mengecil sendiri otomatis. Kita buat di 0,5. Kemudian, nah di sini tuh ada line between. Line between itu berarti kita nanti memberi garis. Ini kalau kita centang, nanti seperti ini nih, ada garis di sini. Oke ya. Nah, seperti ini. Dah. Oke, ada yang ditanyakan lagi? Ini kayaknya catnya nambah terus. Oh iya, silakan, nggak apa-apa. Bu, informasi yang ada di chat Batas ya? itu ada yang tidak bisa masuk, Bu. Oh Anggota gitu. Zoom-nya, Bu. Kapasitasnya Ada ya? iya. 130. Oh iya, 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 iya. Oke, oke. Berarti mungkin minggu depan saya bagi 2 ya. Dengan dosen lain tapi. Oke. Nanti saya kabari, saya komunikasi dengan Mas Anwar lagi ya nanti. Baik, saya lanjutkan dulu. Nanti yang tidak bisa mengikuti hari ini, mohon maaf. Saya tidak sadar kalau ini kapasitasnya hanya 100. Apa namanya? Bisa melihat videonya dulu ya untuk pertemuan pertama. Nanti kita carikan solusi minggu depan. Baik, saya lanjutkan untuk paragraf keempat. Paragraf keempat itu miring, kemudian apa namanya, huruf depannya ada drop cap lagi, tapi drop yang in margin. Nah, caranya sama, ini di blok, lalu dimiringkan, menu italic ada di home, italic, sudah ini aja. Paling ini ya, Islamnya kita ubah menjadi besar. Kemudian kita tambahkan drop cap, layout, insert, lalu drop cap, in margin. Nah, gini, ini juga bisa diatur. Ini misalnya nih, ini mau dilebarkan gitu ya. Ini juga bisa nih. Jadi dia agak mundur gitu. Kalau ini mau dikecilkan, makin kecil dia makin mepet ke sini.
gitu ya. Oke, itu paragraf keempat. Paragraf ke sorry itu ya keempat. Paragraf kelima, baris pertama besar, baris pertama tebal, bold, baris yang lain italik. Kemudian antara baris 2 dan baris 3 ini rapat. Jadi nggak ada jarak. Ya, artinya satu paragraf ini spasinya sama. Tapi kalau kita lihat, ini kan antara baris kedua dan ketiga ada jarak kan ya. Nah, jadi ini bagaimana cara mengubah supaya dia jadi rapat? Kemungkinan ada dua. Ada sesuatu yang beda di halaman di baris 2 atau di baris ketiga. Nah, kalau kita lihat nih, baris yang lain itu sama dengan baris yang kedua. Jadi yang agak beda itu yang baris ketiga. Di atasnya lebih lebar. Nah, jadi ini kita hilangkan. Jadi supaya dia mepet ke baris kedua. Itu ada di mana? Di spasi. Jadi masih di menu home, line, dan paragraph spacing di sini. Nah, di sini tuh. Ada remove space before paragraph. Jadi hapus spasi sebelum paragraf. Karena ini misal dia dianggap paragraf baru gitu ya. Jadi ini kita hapus aja remove. Jadi eh, dia akan naik. Saya sekarang sudah sama semua. Oke, sekarang ini nama orang, huruf depannya harusnya besar, jadi capitalize each word. Al-Faqih juga kita blok, kita pilih capitalize each word. Baris pertama besar, tebal, jadi ini bold. Baris 2 sampai 6 italik, miring. Nah, gitu ya. Kemudian baris 3 sampai 4 kita beri nomor. Jadi ini kita blok. Lalu di sebelahnya bullet itu ada numbering. Nah, silakan pilih mau pakai nomor yang mana. Nah, saya pakai ini ya. Sudah selesai. Selesai soal nomor 1. Ini disimpan, latihan 1 disimpan dengan nama word 1 strip nim. Ini nim saya. Ya. Lalu disimpan. Jangan di PDF-kan, jangan di ubah foto gitu ya, jangan. Biar aja dalam Word. Nah, sekarang saya ajari cara nyimpennya ya. Jadi saya tadi kan login pakai akunnya Pak Adeus. Nah, ini ya. Mana tadi ya? Maaf. Akunnya Pak Adeus ini. Nah, sekarang kita caranya mengirim. Di sini, ini kan tadi sudah saya simpan tuh latihan satunya. Kita klik kirim latihan 1. Nah, nanti halamannya seperti ini. Ini adalah keterangan belum ada pernah mencoba untuk mengirim. Kemudian kita klik add submission. Nah, lalu cari filenya di sini. Dicari tadi disimpan di mana. Kita pilih upload a file. Jadi yang nomor 2 di sini ya. Nah, choose file. Filenya tadi ada di mana? Nyimpannya. Kalau saya tadi nyimpannya di sini. Ini ya, begini. Terus, udah ini upload. Nah, kalau filenya sudah sampai muncul begini, silahkan dikirim. Gitu. Ini nggak saya lanjutkan ya. Jadi nanti biar Pak Adius nyoba sendiri. Jadi sudah habis itu save changes. Maka nanti akan terkirim. Ya, atau ini saya sekalian aja ya. Saya coba sekalian. Save. Nah, nanti keterangannya begini. Nih, filenya akan ada di sini, file submission. Berarti ini Bapak Ibu berhasil mengirimkan tugasnya. Nah, lalu di halaman saya akan nampak. Ini di halaman saya. Ini saya mau perlihatkan sebentar ya. Di halaman saya itu nanti tampaknya begini. Ini sudah ada satu yang ngirim. Nah, Pak Adius sudah. Nanti Pak Adius nyoba lagi bisa. Oke, gitu ya. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan?
Ibu, maaf, izin tanya, Bu. Iya, monggo silakan. Ibu, itu kan berarti kita pakem-pakemnya ngikutin yang memang diperintahkan, tapi untuk pilihan bisa ya, Bu. Kayak es ini kan kalau di Mm-mm. contohnya hitam, Mm-mm. Ibu bikin Mm-mm. Iya, hijau. Terus satu yang di paragraf yang paling ini terakhir itu kan heeh, itu ada itu ada yang terserah kita berarti ya, Bu ya. betul Yang penting terserah. pakemnya sama gitu ya, Bu. Heeh, sih, betul. Oh, baik ya. Terima kasih, Ibu. Sami-sami. Ya, jadi perintah-perintahnya seperti pengaturan eh, tebal, besar itu yang harus diikuti. Tapi pilihan yang apa namanya format-format hiasannya bebas ya. Seperti bulat ini boleh yang bundar, kalau ada yang centang boleh dipakai. Sini juga begitu, gitu ya. Oke, ini latih satu sudah selesai. Kalau sudah selesai, sekarang buka baru new dokumen. Nanti akan kita simpan sebagai latihan 2. Nah, latihan 2 kita akan mengerjakan ini. Nah, jadi keluarnya dari sini bagaimana? Kita klik Tuh di malu sini kalau ada aja. Deden. Tuh, kalau ada Klik di Deden. sini itu seperti navigasi. Itu Di mata itu di klik di belakang mata Bunda kuliahnya no. di sini ya. Deden. Teknologi, diklik, Jelek. dia akan kembali ke depan. Nah, sekarang latih 2 itu kita akan belajar membuat ini. Dengerin Bunda, Bunda lagi belajar dulu. Iya, iya, iya. Ini belajar menggunakan tabel di dalam Word, kemudian Jangan belajar di situ membuat, kelihatan. Ah, apa namanya bentuk-bentuk yang itu ada di dalam Word. kelihatan. Ya, oke, saya mulai. Yang tak kakak gak Alisa keburu pulang. Baik, pertama kita sisipkan dulu 4 kolom, 1, 2, 3, 4. Barisnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, menu itu ada di insert, kemudian table, kita geser sampai 4 kolom, kemudian barisnya maksimal 8, oke nggak apa-apa, kita klik dulu 8. Kemudian karena kita perlunya 9, kita tambahkan 1 ya, letakkan di baris paling bawah, lalu tekan tab, gitu. Jadi sekarang kita punya 4 kolom, 9 baris. 9 baris. Baris 1, kolomnya dihilangkan, jadi digabung gitu ya. Caranya klik di sini, blok sampai sini, lalu klik kanan di mouse-nya ya, kemudian kita pilih merge cell, gabung. Nah, itu jadi hilang. Berikutnya, baris 2 sampai 9, kolom 1 digabung. Jadi di sini, ini gabung, klik kanan, merge. Ya. Berikutnya ini 3 baris. Kolom 2, 3 baris digabung. Nanti kolom 3, 3 baris juga sama. Jadi ini kolom 2. Nah, gini ya. Klik kanan, merge lagi. Ini juga sama. Baris 2, 3, 4. Klik kanan, merge. Tuh. Ini dibiarkan. Karena ini tetap. Baris berikutnya, baris kelima, kolom 2, 3, 4-nya digabung. Baris ke juga sama. Berarti ini, klik di sini dulu. Lalu blok ke kanan, klik kanan, merge. Ini juga sama. Baris ke-6 di blok, klik kanan, merge. Gitu ya. Berikutnya, oh ini yang semula 3 kolom jadi 2 kolom. Jadi ini kolom ini kita hapus dulu ya. Nah ini kan 2 kolom, kita blok semua, klik kanan, merge. Begini ya. Sudah jadi, tinggal sekarang ini. Garis di sini itu kan sebenarnya lebar sini sama lebar sini tuh sama. Yang semula 3 kan jadi 2 ya. Jadi ini tuh harusnya di tengah-tengah sini nih. Ini kalau kita blok, loh, kok atas ikut? Iya kan? Nah, padahal atasnya nggak boleh ikut. Supaya nggak ikut, ini diblok dulu. Baru kita geser. Jadi yang geser hanya yang diblok aja. Kalau nggak diblok, atasnya ikut bergeser. Gitu ya. Oke. Sekarang tinggal kita tuliskan aja. Ini bebas sih.
Bebas ya, pilih fontnya bebas. Ini kita tengahkan. Oke. Berikutnya, hindari, ini di tengah-tengah nih. Nah, kalau kita mau menulis tengah-tengah, itu nggak boleh di-enter ke bawah, gitu nggak boleh. Pertama kita tengahkan dulu di sini. Kalau menengahkan sini kan gampang, pakai yang ini. Ini kan left, center, right. Yang kita pilih yang center. Nah, udah tengah. Lalu menengahkan barisnya bagaimana gitu kan? Menengahkannya ini klik kanan, kemudian ada table properties. Tapi kalau di komputer Bapak Ibu juga sudah ada cell alignment, maka ini bisa lebih cepat. Kita bisa pilih cell alignment, pilih yang align center. Itu otomatis dia akan di tengah-tengah begitu. Tapi tidak semua komputer menu itu sudah tersedia. Nah, caranya saya kembalikan, ada cara yang satu lagi. Klik kanan, menu table properties. Kalau table properties ini semuanya ada. Ini diklik. Nah, nanti akan ada tampilan seperti ini. Dari yang semula aktif di table, pilih cell. Jadi pindah di cell. Nah, vertical alignment-nya pilih yang center. Gitu. Baru dia ke bawah. Gitu ya. Ini untuk menengahkan teks di tengah-tengah sel. Berikutnya ini sama nih, penghinaan apapun yang bersifat itu juga tengah-tengah sel. Ya, ini klik kanan. Saya pakai table properties deh. Cell, center. Nah, terus di tengahkan yang ini. Ini juga sama. Cell alignment, align center. Ya. Ini berikutnya kepribadian, bentuk fisik, Dan kemudian keadaan sosial. Ya. Nah, yang ini sama ini kan hampir sama ya. Kita copy aja. Caranya diblok aja begini. Lalu boleh pakai ini, copy. Boleh pakai Ctrl C. Boleh pakai klik kanan, copy. Semuanya sama. Lalu di copy kemana? Ke sini. Paste, paste. Nah, itu ya. Ada yang berubah, yang baris kedua, penampilan. Ini. Dah. Berikutnya, ini tinggal diketikkan biasa sih. Memotong pembicaraan. Ini membandingkan. Nah, membandingkan ini tengah tapi bawah. Jadi ini ditengahkan. Bawah sama kayak tadi. Cell alignment. Sorry. Saya pakai table properties yang di semua komputer ada. Cell bottom. Nah, gitu ya. Sudah selesai. Ini. Sekarang kita lanjutkan yang ini. Kita mau nyoba ya. Ini kita gunakan shape atau bentuk yang ada di dalam Word. Caranya, insert. Kita mau gambar ini dulu ya. Ini gambarnya adalah persegi panjang, rectangle, tapi ujung-ujungnya tumpul. Jadi rounded rectangle. Di ini, insert. Lalu di bagian shape di sini, klik pilih bentuk yang ini. Diklik, lalu drag di sini gambarkan, masih ditekan mouse-nya, gitu ya. Nah, udah. Silakan pilih warnanya. Saya pakai yang mudah supaya kelihatan teksnya ya. Gini. Kemudian yang nggak ada listnya.
Oke. Nah, ini ada bayangannya. Jadi sekarang kita beri efek. Caranya, ini aktif. Jadi aktif itu ada titik-titik di sininya. Nah, dan menu itu akan muncul di sini shape format. Jadi menu formatnya muncul. Menu format itu isinya ini. Tapi kalau nggak aktif, misalnya ini di luar ya, menu shape-nya nggak ada. Format shape-nya tidak tampil. Oke, saya klik. Kemudian menunya ada di sini. Jadi ada efek untuk shape yang kita pilih. Efeknya ada apa saja? Ada bayangan, shadow, ada refleksi, ada glow, macam-macam. Penggunaannya sama, cuman ini hanya beda di tampilan ya. Jadi saya akan memberi contoh yang shadow, bayangan. Kita mau beri bayangan. Shadow, posisi shadownya juga ada pilihan. Mau yang outer, shadownya bayangannya di luar, atau yang inner, shadownya di dalam. Nah, shadow outer juga letaknya macam-macam. Ada di kanan bawah, atau tengah bawah, atau kiri bawah, dan seterusnya. Sebetulnya pilihannya yang mana aja boleh, karena nanti bisa diatur. Jadi, sesuai ini berarti saya pilih yang kanan bawah dulu ya. Ini di menu Shape Effect, Shadow, Outer di sini. Nah, sebetulnya sudah muncul, cuma tipis itu ya. Bagaimana cara menebalkannya? Diklik, menu Shape Effect-nya diklik lagi, Shadow-nya diklik lagi, tapi sekarang kita ke menu paling bawah, Shadow Option. Nah, efeknya akan muncul tabel bantuan seperti ini, dialog bantuan. Nah, ini angka-angka ini yang mengatur seberapa besar efek itu mau ditampilkan. Pertama, warnanya boleh milih sembarang. Ini kita beri warna abu-abu misalnya. Lalu transparansinya, makin besar transparansinya, makin nggak kelihatan bayangannya karena makin transparan. Makin tidak transparan, bayangannya makin nyata. Gitu. Ini hitam aja deh. Gitu ya. Nah, kita transparansinya kasih di 50-60 lah ya. Ini. Lalu ukurannya, size-nya kita buat 100%. Jadi itu tuh sebetulnya sama persis dengan besarnya shape-nya. Gitu ya. Nah, lalu supaya kelihatan itu yang diatur di distance-nya, jaraknya. Kalau sekian, itu 3 poin. Nah, kalau kita besarkan, tuh, kelihatan dia. Gitu ya, jadi bebas nanti mau dibuat berapa. Kemudian sudut itu yang menentukan dia di kanan bawah, kiri bawah, tengah itu angle-nya di sini. Ini kalau 45 derajat itu di kanan bawah. Tapi kalau ini kita tambah nih ya, tuh dia muter gitu. Ya, gitu. Jadi ini kita set di 45 di sini. Lalu bayangannya bisa dibuat blur, bisa juga dibuat tajam. Kalau poinnya makin besar, dia makin ngeblur bayangannya tuh. Tapi makin berkurang, makin tajam. Tadi 4 ya, sekarang kita kurangi sedikit deh, 3. Nah, segini. Kalau saya kurangi 2, kalau 1 dia makin tajam. Gitu. Nanti silahkan Bapak Ibu senangnya yang mana. Gitu ya. Oke, ini yang bangun pertama, membuat shadow. Oke. Lalu mengisi tulisnya bagaimana? Tinggal diklik, klik kanan, add text, tambahkan teks. Ya. Berikutnya, kita mau buat 4 kotak. Nah, karena bentuknya sama, kita buat satu dulu ya. Insert, shape, cari yang kotak, gambarkan 1 di sini. Lalu kalau yang lain sama, boleh di copy aja. Ini diklik, lalu di menu home itu ada copy, lalu paste 3 kali. 1, 2, 3. Nah, lalu kita atur aja udah. Sini 1, sini 1, sini 1. Ini agak sini biar tengah. Nanti tinggal diganti aja warnanya. Diklik, save format. Nah, diubah di sini. Pilihannya kan banyak ya. Ini misalnya yang kedua saya ganti lagi
Ini yang ketiga kita ganti lagi. Keempat, ini misalnya. Oh, bisa. Yang agak muda aja. Udah, kotak. Kemudian lingkaran. Masih insert shape lagi. Sekarang yang lingkaran. Ambil, posisikan mau di mana? Di sini. Udah. Warnanya kalau mau diganti, boleh. Gitu ya. Udah. Tinggal add text aja. Klik, add text, penghinaan. Nah, ya. Sekarang yang sulit adalah membuat ini. Sekarang kita coba dulu ya. Ini ada panah kanan kiri dari penghinaan ke membandingkan. Masih di insert, shape, kita pilih garis. Itu kan panah kanan kiri ya. Kita pilih panah kanan kiri yang di sini nih. Nah, ini hati-hati. Hati-hati itu bukan salah tapi kadang tidak lurus gitu ya. Oke, ini kita, loh itu kok garisnya satu Bu. Di sini padahal garisnya dua. Bisa kita ubah. Ini diklik, lalu ngubahnya ada di mana? Di atas menu shape effect, itu kan ada yang gambar pensil tuh, shape outline. Kita klik, nah pilih weight. Nah di sini nih, pilihannya banyak. Kita pilih kalau di sini nggak ada, coba more line. Nah di sini nih, sebetulnya pilihannya ada di compound type. Jadi tipe komponnya ya. Kita pilih panahnya, lalu pilih yang garis dua. Garis dua itu yang ini. Oh, nggak kelihatan, Bu. Nah, karena poinnya cuma 50. Coba kalau width-nya kita besarkan. Nah, tuh. Ya, kelihatan ya. Warnanya hitam saja ya. Tuh. Sudah. Garis duanya jadi. Sekarang yang ini garis tiga. Insert lagi. Shape. Garisnya nggak ada panahnya. Di sini. Pilih yang hitam. Sama kayak tadi. Di sini shape outline-nya. Lalu weight. More line. Ke compound type ini garisnya 3. Nah, kita besarkan width-nya. Nah, udah gitu. Bapak Ibu boleh boleh coba garis yang lain, ya. Oke, itu cara untuk membuat garis. Sekarang panah ini nih kita buat semirip mungkin ya, walaupun kalau nggak mirip banget nggak apa-apa ya. Ini insert shape itu ada di menu arrow. Nah, arrow kan banyak banget nih. Kita pilih yang belok kanan, bend, yang panah bengkong. Kita klik, lalu kita buat begini. Saya pakai ini ya. Nah, belum mirip Bu, kita coba. Ini dimiringkan dulu ke bawah. Ini putar. Jadi saya ulang ya. Di sini tuh ada titik kuning, putih, sama yang lingkaran di atas. Ini digunakan untuk memutar. Bapak Ibu klik aja, lalu arahkan ke bawah. Nah, begini. Kemudian ini dikecilkan, letakkan di panah, di kotak segi empat yang tengah ya. Urutkan ke bawah. Yang ini juga masih yang kotak putih kanan. Ini juga. Ini juga. Nah, kalau sudah begini baru nanti kita atur beloknya. Ini kemelengkungannya kita pakai yang kuning-kuning ini. Ini kita geser ke kiri supaya lebih. Yang ini kita geser. Nah, gitu. Udah gini aja nggak apa-apa. Yang sebelah kiri sama. Nah, karena sama, kita copy aja. Ini copy, paste. Kan dua tuh. Kita geser satunya yang ke kiri. Kemudian ini ditarik. Dari sini ke kiri, tarik ke kanan. Nah, gitu. Udah. Kalau kurang tengah ya ini kita tengahkan. Gitu ya. Oke, tinggal kita tambahkan teksnya.
membandingkan ikut campur urusan pribadi memotong pembicaraan. Kalau salah Bapak Ibu jangan khawatir, ini di back aja. Nah, tadi saya salah klik, jadi ini memotong pembicaraan. Oke, nah jadi kalau di komputer itu jangan takut salah karena bisa dikembalikan ke keadaan semula kok. Gitu ya. Oke, nah sudah selesai. Tuh kan. Oke, ini disimpan dengan nama Word 2 name. Name Bapak Ibu sendiri ya. Itu. Biarkan dalam format Word. Nah, caranya ngirim seperti tadi. Ini berarti berikutnya berarti diklik di sini. Yang latih 2. Caranya sama kayak tadi. Nanti saya beri, oh ya, kan tadi ada rekamannya ya, cara mengirimnya. Baik, itu pelajaran hari ini. Ada yang ingin ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, mudah-mudahan apa yang saya jelaskan hari ini bisa diterima dengan mudah. Nanti Bapak Ibu bisa mencoba apa yang saya kerjakan, gitu ya. Nanti di, Mohon maaf Ibu, mohon izin bertanya ya, Ibu. silakan Mbak Gita. Ini Ibu untuk kirim latihan yang kita kirim itu latihan Hmm? udah yang sudah jadi apa dalam bentuk mulai dari awal ya Bu ya? Yang sudah jadi, yang sudah jadi, Yang yang sudah jadi aja kirim, kan ya Bu? hasil terbaru. Baik Bu, terima Ya, kasih Bu. jadi kayak gini nih. Ini kan sudah jadi ya. Nah, ini yang dikirim. Baik Bu, terima kasih Bu. Sama-sama. Ada lagi? Ibu maaf, ini untuk pelatihan ini dikirimnya mulai mulai besok gitu Bu atau gimana? Mulai sekarang boleh, sudah Oh, dibuka. mulai sekarang boleh ya. Oh, siap Boleh. siap Bu. Ya, sudah tersedia ya linknya. Siap Boleh. ya. Makasih Sampai Ibu. J sampai sampai akhir semester ya. Ibu, mohon izin, Bu. Tadi Ya. dalam perjalanan, Bu, untuk Mm-mm. eh, apa masuk ke percobaan tadi, penugasan tadi, masuknya masih di alamat mana ya, Bu? Mohon izin, Oh, terima kasih. oke 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 J. Kalau masuk si ke Sinaunya sudah tahu? Belum, Bu, tadi Oh, di belum. perjalanan, Bu. Oh Jadi, ya ya, mohon oke. maaf. Baik. Saya ulangi nih. Sebetulnya tadi nanti di rekaman tuh ada ya. Jadi saya ulangi aja. Kan Bapak Ibu sudah punya user untuk masuk ke SIM. Oke, saya Sudah Bu. pakai satu. Eh, ini kalau saya masuknya tidak pakai password ya. Sekarang nanti sambil dicek namanya ya. Tadi seperti Pak nomor 1 tuh siapa ya? Yang 3. Oh ini Pak Anwar. Eh, Pak Adi tadi 361 ya Pak. Yang 360 Pak Ade Anwar. Tadi namanya salah soalnya pertama. Nah, misalnya gini, ketika login kan seperti ini. Terus, kalau biasanya Bapak Ibu pakai SIM akademik, ini pakai Sinau. Sinau ini diklik aja. Gitu. Nanti tampilannya akan seperti ini. Jadi di halaman depan. Nah, begitu begitu yang Sinau diklik, masuknya ke sini. Ya, nggak error. Ntar ini tuh sini maaf. Halamannya Pak Adius tuh. Dan ini halaman saya nih soalnya. Ntar ya, saya tak login sebagai Pak Adius atau Anwar.
361. Nah, jadi tampilannya itu seperti ini, Mbak. Ini semuanya kosong ya, karena tidak dipakai. Jadi kalau saya pakai Sinau dan kalau sudah pernah mengirim, ada persentasenya di sini. Tadi saya sudah mencoba akunnya Pak Adius dan sudah ngirim satu tugas ya. Nah, cari yang gambarnya ini, lalu diklik, boleh di view, boleh di nama mata kuliahnya, sama aja. Ini diklik, nanti akan ada 10 kali pertemuan kita, perencanaannya seperti ini, sudah plus tanggalnya. Kemudian pertemuan pertama ini ya, berarti diklik di apa namanya postingan pertemuan pertama. Nah, untuk tugasnya diklik aja di sini, Mbak. Kirim latihan 1 gitu. Tapi karena ini Pak Adik sudah ngirim, saya coba diklik yang latihan 2 ya. Kalau belum ngirim tuh tampilannya seperti ini. Nah, jadi no attempt, ini juga nggak ada, jadi kosong. Lalu klik add submission. Kemudian cari filenya yang sudah dikerjakan, disimpan tadi, dicari filenya, disimpan di mana gitu ya. Nah, dari 3 ini, pilih yang nomor 2, upload a file. Ini tampilannya akan seperti ini, lalu browse, cari filenya. Tinggal dicari misalnya tadi buat 2, sorry. Tapi ini nggak saya selesaikan ya. Nah, kalau filenya sudah tampil di sini, klik upload. Filenya nanti nyantol di sini, lalu save, sampai save ya. Kalau save, itu nanti tampilannya seperti ini. Kalau sudah berhasil ya. Nah, ini tampilan yang sudah berhasil. File submission-nya akan tampil di sini. Tapi kalau tidak di save ya nggak akan ada di sini karena belum disimpan. Gitu ya Mbak. Terima kasih Ibu. Kami-sami. Nanti akan coba dan belajar. Terima kasih Ibu bantuannya. Oke. Oh ya, yang terlambat. Jadi setiap pertemuan, setiap selesai pertemuan, ini kan saya rekam. Nanti akan saya letakkan di Sinau juga. Jadi di sini nih, tadi maaf. Di sini, di bawahnya Zoom ini ya. Ini nanti saya hilangkan, jadi hanya ada tulisan klik Zoom, lalu di bawah sini ada rekaman perkuliahan gitu. Itu kalau diklik, dia nyambungnya ke YouTube. Jadi langsung bisa melihat di YouTube. Gitu, Nje? Baik, saya kira itu yang Izin saya konfirmasi, Bu. berikan hari ini ya. Nanti kalau ada pertanyaan, boleh WA saya, nggak apa-apa. Mas Anwar sudah tahu nomor saya. Nanti boleh tanya Bu Indah juga kalau ada kesulitan. Begitu, Nje? Izin konfirmasi, Bu. Nje? Ini kan ada teman-teman yang tidak